Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales channel. Oke guys, kali ini Obin bawakan lagi ke orang tengok video daripada admin kita catatan ini. Oke, so jangan lupa guys, support admin kita, subscribe dulu, tekan tombol lonceng, lepas tu like dan share guys. Oke, Obin doakan ke orang semoga korang sentiasa happy selalu, happy bersama family, rezekinya dimurahkan dan puasanya dilancarkan. Amin. Oke guys, dia kata apa tadi tajuk dia? Wow. Sekejap ya. Dia kata orang Indonesia bikin warga negara asing jadi terheran-heran. Okay. So mungkin kalau macam orang Malaysia itu, maknanya sebab budaya di Indonesia dengan Malaysia kan dia ada yang mirip sahaja seperti itu kan. Malam kira hampir sama. Okay. Jadi mungkin ini orang-orang asing daripada maknanya benua lain kot. Okay, so kita boleh tengok guys dulu video dia seperti apa. Wow, mesti best nih guys. Okay. So, tanpa kita berbasa-basi, kita langsung saja guys tengok video dia. Okay, 1, 2, 3, play. Halo sahabat Citizen. Halo. Bukan sebuah rahasia apabila banyak sekali keunikan warga Indonesia yang tidak bisa ditemukan di negara lain. Oke. Bahkan tidak jarang para turis luar negeri suka terheran-heran dengan kebiasaan dan kepercayaan yang berkembang di daerah Indonesia. Baru-baru ini, artis tanah air Maudy Ayunda membagikan cerita lucunya tentang suaminya, Jesse Choi, yang mengalami culture shock atau gegar budaya. Ini suami dia bukan orang Indonesia. Selatan tersebut memang Korea diketahui Selatan telah memutuskan untuk pindah ke Indonesia dari negaranya terdahulu, Amerika Serikat. Oh. Dalam kisahnya, Maudy menuturkan bahwa Jesse terkejut lantaran baru tahu bahwa klakson kendaraan menjadi sarana komunikasi bagi para pengendara. Oh. Lagi, suara nyaring tersebut memang mempunyai makna yang berbeda-beda. Oh, jadi guys, dia terheran-heran sebab klakson kan. Maknanya kalau di Malaysia tu dipanggil horn. Okay guys, kalau di tempat-tempat lain pun sebenarnya, tapi macam kenangan Obin di India pun sama guys. Di India itu memang kira sepanjangnya memang gunakan klakson. Rasanya di Bangladesh pun sama kot. Okay. Tapi kalau macam di Malaysia, Singapura Obin tak pasti sangat. Tapi kalau macam di Malaysia guys, nanti kalau kita bunyikan klakson, jadi nanti orang marah guys dengan kita. Kecuali kalau contohnya dekat traffic light, jadi depan kita tu dia contohnya mungkin dia tengah main handphone ke ataupun tengah buat apa kan, jadi mungkin dia tak tengok traffic light kan, sebelumnya merah lepas tu ke hijau, jadi kita boleh horn dia guys. Gitu sekali. Sebab kalau nanti kita horn panjang-panjang guys, nanti dia marah guys. Gitu. Jadi maknanya hanya di Malaysia itu horn tu hanya boleh ataupun hanya dibunyikan kalau macam masa-masa tertentu, apa keadaan tertentu. Sebab nanti orang marah guys. Nanti orang marah. Okay. So, terus. Misalnya untuk bertegur sapa, meminta jalan, berpisah, ataupun memberi teguran orang yang melakukan pelanggaran di jalan. Seperti itu guys tujuannya. Ini semua penipuan. Saya telah berdagang selama 30 menit dan tidak mendapat apa-apa. Apa ni? Mobile Hello trading. Tuan, adakah Tuan berdagang di Expert Option? Orang yang melakukan pelanggaran di jalan. Nah, berikut ini adalah beberapa kebiasaan unik masyarakat Indonesia lainnya yang sering membuat para wisatawan mancanegara terheran-heran. Oke, apa lagi? Yang pertama, punya penyakit langka bernama masuk angin. Masuk Tubuh angin. merasa tidak nyaman, perut mual, pusing, hingga lemas. Sebelum kamu ke dokter, coba konsultasikan saja kepada orang tua atau nenek. Mayoritas mereka akan menjawab hanya masuk angin.
Oh. Sejak dahulu kala, penyakit ini sudah sering menjadi diagnosa awal bagi masyarakat ketika badan merasa sakit. Oke. Entah apa maksudnya. Barangkali sakit masuk angin adalah karena tubuh kita terlalu banyak menerima angin malam yang dipercaya bahaya bagi tubuh dan harus dikerok agar angin keluar dengan cepat. Uniknya, banyak juga orang yang merasa lebih baik setelah diberikan metode tradisional ini. Semakin merah warna kulit yang dikerok, maka itu adalah pertanda bahwa kita benar-benar sakit. Oh. Kita tahu gak Yang kedua, semua warga asing dibilang bule. Indonesia memang memiliki ciri wajah yang khas, Asia Melayu dengan kulit kuning langsat, bermata lebar, tinggi sedang, dan berambut hitam. Oke guys, yang nih guys Om Bin perasa juga kalau mungkin kalau macam Malaysia, Singapura semua tu taklah dipanggil bule. Tapi yang Om Bin perasan itu, Om Bin kan ada tengok-tengok juga macam YouTuber daripada Indonesia kan. Jadi diorang ada nampak Pakistan, apa lagi. Ramai juga lah guys, Turki kan. Jadi maknanya Om Bin ada tengok kat situ, maknanya orang-orang seperti itu pun dipanggil bule. Kalau macam di Malaysia itu kalau di Indonesia istilahnya Mak Saleh. Di Malaysia istilahnya Mak Saleh, di Indonesia itu dia istilahnya bule. Jadi kalau di Malaysia itu kita tak panggil guy. Biasanya mungkin kalau yang jenis macam Mak Saleh gitu, maknanya kita panggil lah Mak Saleh, macam mungkin negara-negara Eropah kan, negara barat. Tapi kalau macam Pakistan macam itu kita tak panggil guys bule. Seperti itu. kita tak panggil Mak Saleh lah gitu. Macam Turki Turki pun sama kot. Seperti itu. Jadi Om Bin pun heran juga guys, Pakistan pun dipanggil bule gitu. Jadi yang ini Om Bin pernah nampak juga lah. Jika orang Indonesia bertemu dengan turis-turis asing di jalanan, pasti dibilang bule. Oke. Siapapun yang tampak bukan orang Indonesia dan tidak berbahasa Indonesia, dari manapun negaranya, kita hanya akan menyebut mereka dengan satu kata, yaitu bule. Maknanya semua panggil bule. Oke. Yang ketiga, tidak kenyang kalau belum makan nasi. Indonesia memang mengonsumsi nasi sebagai makanan utamanya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila kita pun menjadi terbiasa apabila makan tanpa nasi masih kurang kenyang atau merasa belum makan. Om Bin makan nasi juga guys, tapi dianggap menarik oleh kadang Om Bin warga tak berapa negara lain. sangat. Sebab pada dasarnya nasi mengandung karbohidrat yang juga bisa kita temukan pada mie, roti, kentang, dan ubi-ubian. Namun, tetap saja mau makan roti 3 sekalipun kalau belum makan nasi, bukan makan namanya. Oke. So, ini mungkin adalah makanya ke mana-mana pun makan nasi kan, sebab nasi itu kira makanan untuk terutama di Asia Tenggara rasanya ke majority makan nasi pun. Guys, tapi mungkin disebabkan kita jaga kesehatan, jadi kita kena kurangkanlah makan nasi. Macam Om Bin itu guys, Om Bin sebenarnya bukan tak makan nasi, makan juga, tapi tengoklah keadaan kan. Kadang Om Bin kurang juga makan nasi sebab itulah kita jaga kesehatan kita kan. Oke. Oke, wow. Terbaik. Jadi buli-buli lagilah pelik kan. Yang keempat, toiletnya tidak ada tisu. Oh? Negara kita mayoritas menggunakan air sebagai elemen utama untuk membersihkan diri. Karena itulah kita akan sangat mudah menemukan toilet yang dilengkapi dengan air, baik di ember maupun di bak. Namun ternyata di negara lain orang asing lebih terbiasa membersihkan diri dengan tisu, sehingga membuat turis asing heran dengan orang Indonesia. Tapi sebenarnya maknanya kalau air itu kan lagi bagus, tapi sebab bersih kan kalau guna air. Tapi kalau macam kadang-kadang Om Bin jalan-jalan di China, ya Allah guys, yang Muslim punya restoran pun dia tak ada guys tisu, dia tak ada air. Jadi maknanya kalau kita nak guna air, mungkin kat Singapura tak pasti. Tapi kat Singapura pun kadang dia tak ada air kot. Jadi kalau kita macam pada yang macam orang-orang Muslim kan dia guna air kan. Jadi korang kena bawa guys botol air daripada
maknanya hotel ke. Jadi simpan dalam bag kalau korang jalan-jalan. Jadi korang pergi China, jadi korang boleh ni guys, isi dulu sebelum korang masuk bilik air itu. Gitu cara dia. Sebab kalau dulu Om Bin kan, Om Bin pun pelik juga guys, kenapa tak ada. Dan sebenarnya macam kalau orang yang jenis guna tisu, tak tahulah, sebab macam kadang-kadang orang di China itu, dia orang ada satu macam bekas guys. Jadi macam sebenarnya dia kata bersih, tapi sebenarnya pada Om Bin dia makin kotor sebab ada satu tisu apa dia punya bekas tu, lepas tu dia letak semua situ, dekat ialah kawasan macam kira tong sampah dia dalam bilik air tu kecil, tong sampah kecil. Jadi semua kat situ dia letak. Jadi benda lah tu sebenarnya bukannya makin bersih, macam makin kotor dan berbau kan. Ya Allah, tak dapat bayangkan guys. Jadi kalau macam contohnya air kan senang, bersih je kan. Ya mungkin ada juga pada kira mungkin kepercayaan orang-orang tertentu kan. Okay, untuk ni. Tapi yang pasti kalau di Indonesia pun rasanya ada jugalah kot yang ni, macam contohnya kita pergi mall. Jadi ada air, ada tisu dia letak. Dia macam lebih kurang kat Malaysia lah. Dia ada tisu, ada air. Gitu. Kita boleh gunalah pelbagai. Yang kelima, suka makanan pedas. Oh, Dari sekian banyaknya negara yang menyajikan makanan pedas, Indonesia menjadi salah satu bintangnya. Om Bin tak mampu kuliner guys. kuliner lokal yang sudah mendunia juga mempunyai cita rasa rempah yang kuat dan sedikit terasa pedas. Oh my Sebut god. saja ada nasi goreng, rendang, atau sambal matah. Kerennya lagi, lidah masyarakat Indonesia juga sangat terlatih untuk menyantap gorengan dengan cabai rawit mentah. Guys, sebenarnya Om Bin tak macam yalah. Om Bin tak berani guys sebenarnya makan pedas. Om Bin memang tak jenis manusia yang jenis tak boleh makan pedas. Makan pedas tu boleh sikit-sikit rasa. Macam Om Bin pergi jalan-jalan di Indonesia. Jadi Om Bin akan cakap lah dengan dia macam, kita nak pedas tak? Hari tu Om Bin pernah beli siomay. Kalau Om Bin tak silap siomay kot dekat Bandung. Jadi abang tu cakap dia tanyalah nak letak apa. Jadi Om Bin cakap saya tak mau lada sebab saya tak tahan makan lada. Jadi dia pun ketawa guys sebab mungkin ciri khas siomay itu mungkin kau dah pedas, tapi disebabkan Om Bin tak mau. Jadi mungkin dia rasa pelik. Sebab memang pedas guys sebenarnya kan. Tapi kadang tu Om Bin terini juga guys merasa macam di Bandung itu dekat ada satu restoran Alam Sunda tu kan. Oh memang terbaik guys. Lepas tu cantik dia buat lada itu, memang terbaik cara penyediaan dia. Walaupun Om Bin tak faham pedas, tapi try jugalah. Ini kan guys, sebenarnya mungkin kalau di negara-negara di dunia itu memang Indonesia, Thailand, diorang memang suka makan pedas guys. Okay. Yang keenam, sangat ramah. Oke, sangat ramah. Bila satu kata boleh mendeskripsikan bagaimana sifat warga kita, maka ramah menjadi kata yang paling sering disinggung oleh orang dari luar negeri. Bahkan saking friendly-nya dengan orang yang tak dikenal juga tetap saja kita bertegur sapa atau minimal tersenyum. Sebab itulah banyak turis yang mengaku betah libur di Indonesia. Oh, betah banget guys. Yang ketujuh, rukun tetangga. Rukun tetangga? Di luar negeri, terutama negara maju, privasi sangat dijunjung tinggi. Sehingga mereka tidak terbiasa menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada orang lain. Betul, atau beramah tamah dengan lingkungan sekitar. Berbeda dengan Indonesia, yang bahkan ada tamu asing saja punya aturan wajib lapor ke ketua RT. Belum lagi tingkat kepo atau terlalu ingin tahunya warga kita terbilang cukup tinggi. Oke. Kepo. Jadi Om Bin pun sebenarnya baru tahu juga guys. Maknanya kalau di Indonesia itu, kalau maknanya mungkin ada orang asing ataupun ada, ini kawan-kawan Om Bin lah yang beritahu. Maknanya kawan-kawan kita dalam ruangan komen pun ada beritahu guys. Dia kata kalau macam contohnya mungkin Om Bin akan pergi duduk di satu kawasan itu, maknanya kena dilapor dulu guys. Maknanya lapor dulu, maknanya mungkin dilapor untuk maknanya keberadaan Om Bin di situ. Seperti itu kot. Mungkin kalau
Macam kalau kat Malaysia macam Om tak pernah dengar pula guys. Maknanya kena lapor dulu ke apa RT tu, ketua kampung kan, atau rukun tetangga. Macam rasanya tak ada kot. Tak pernah, tak tahu sebab macam di kawasan Om Bin ni tak tahu pula guys siapa RT dia siapa. Jadi kita main masuk je. Okey. Wow, mereka kata kepo kan. Jadi betul lah guys, kalau di negara barat itu dia orang kan ialah menjunjung tinggi privacy seseorang. Alah mungkin di Malaysia pun macam tu juga kan. Cuma taklah semua, ada beberapa tempat tu memang dia sibuk kan dengan hal orang. Om Bin guys, sejujurnya Om Bin tak suka guys seperti itu. Macam bukan tak suka lah, tapi Om Bin memilih lebih kepada biar kita duduk situ macam tak ada apa, tak ada orang yang apa sibuk kan. Mungkin bertegur tapi tak maulah sampai nak tahu segala-galanya, sebab kadang kan bila kita terlalu rapat sangat ni kadang ada menyebabkan benda lah tu lama kelamaan akan bergaduh kan. Jadi biar kita masing-masing menjaga privacy. Seperti itu. Yang ke-8, makan pakai tangan. Makan dengan tangan terasa lebih nikmat. Okey. Selama makanan tersebut tidak berkuah, makan apapun lebih nyaman disantap tanpa sendok dan garpu. Terlebih lagi ditemani dengan keluarga dan teman-teman tercinta. Nah, sahabat Citizen, itulah beberapa keunikan. Kalau Om Bin pula guys, Om Bin lagi suka pakai sudu. Bukan apa, sebab yalah kadang kan tangan kita kan kadang pegang macam-macam kan. Jadi kalau macam pakai sudu itu, tapi tengoklah pada keadaan makanan itu seperti apa. Jadi kalau mungkin yang jenis berkuah mungkin tak boleh lah kan, kita kena pakai sudu juga. Tapi kalau yang makanan mungkin lagipun Om Bin itu guys lagi senang pakai sudu, sebab yalah macam ringkas lah, simple kan. Jadi kita tak payah lagi basuh tangan sebab dah pakai sudu gitu. Tapi kalau macam ada time-time tertentu, memanglah Om Bin pun suka juga pakai tangan. Tapi biasanya Om Bin akan memilih lah untuk pakai sudu supaya senang. Nak kalau makanan yang pedas kan, nanti susah guys kalau makanan pedas dekat tangan. Kalau dekat sudu tak apa kan. Wow, so itu dia guys video-video untuk membuatkan orang asing terheran-heran pasal orang Indonesia yang bikin bule heran. Orang bule pun heran. Wow, menarik pula guys video admin kita. Catatan ini channel. Dah habis ke? Dah habis guys video dia. So itu sahaja guys video dia untuk hari ini. So semoga kita guys berjumpa lagi di lain video. Jadi thank you pada admin kita yang dah membuatkan kita video itu. So semoga kita dapat info, pengetahuan pasal Indonesia, pasal negara-negara lain. Seperti itu guys. Okay, itu saja guys. Semoga kita jumpa lagi. Okay, Om Bin doakan korang semoga korang sentiasa happy selalu, happy bersama family, rezekinya dimurahkan. Okay, dah, thank you so much.